berkomunikasi tentu dalam rangka membawa visi nanti. Ya mau dengerin suara teman-teman partai kan nggak apa-apa, malah bagus kan. Jadi politik itu jangan dianggap kayak sesuatu yang harus saling menjatuhkan dan tidak ada komunikasi. Justru banyak komunikasi. Paling tidak ada pertanyaan gimana PDIP atau bukan sikap apa yang tidak mungkin disampaikan kepada publik. Itu juga penting. Terutama belakangan ini, menurut saya pertemuan tersebut masih menunjukkan betapa liarnya politik elektoral kita. Jadi pertemuan bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, dan ini menunjukkan sekali lagi betapa politik kita tidak didasarkan pada diferensiasi ideologi atau programatik. Jadi siapapun tokoh bisa bertemu dengan agenda satu, yaitu memenangkan pemilu tanpa diikat oleh kesamaan ideologi. Karena kita juga tahu bisa jadi juga di dalam pembicaraan itu ada hal yang di belakang dibicarakan serius, tapi kan ya suasana politiknya kan suasana pertemuan ini kan bukan suatu pertemuan yang mengarah pada serius, tapi ya politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang gitu, yang tidak semuanya tahu oleh publik, dalam arti bahwa kita tidak bisa melihat hanya pada panggung depan daripada pertemuan tersebut gitu. Pasti oleh karena itu belakangnya. ya saya melihat bahwa hal-hal yang bersifat gimmick ya ini adalah realita yang kita hadapi sekarang gitu. Tapi bagaimanapun di dalam perjuangan, di dalam pelaksanaan dari politik, tetap bagaimanapun kita harus mengedepankan misi-misi daripada misi partai melalui calon yang dikedepankan atau calon yang akan mereka. KIB, KKIR, dan PDIP bergabung berpotensi menangi Pilpres 2024. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi berbicara koalisi kekuatan besar jelang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi kekuatan besar itu jika Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, dan PDIP bergabung. Koalisi itu tidak ada gemuk atau kurus. Yang penting koalisi atau penggabungan atau kerjasama sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pasal tentang PT 20% kursi DPR. Itu kan syarat minimal, kata Viva Yoga di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin 13 Februari 2023. KIB berisi Partai Golkar, PAN, dan P3, sementara KKIB berisi Partai Gerindra dan PKB. Sedangkan PDIP belum berkoalisi, namun partai berlambang banteng itu sudah mengantongi ambang batas pencapresan 20% kursi di DPR. Nah, apabila KIB, KKIR plus PDIP itu bergabung, saya rasa sebuah kekuatan yang super besar, berpotensi untuk bisa memenangi Pilpres, ujar Viva. Perkara siapa capres dan cawapres jika koalisi itu menjadi satu, menurut Viva dapat dibicarakan. PAN, kata Viva Yoga, tak memiliki perbedaan yang mencolok sebagai partai nasionalis. Nanti soal siapa pasangan calon akan diputuskan, tapi tidak sejauh itu. Kami saat ini merasa bahwa khusus untuk PAN, platform PAN dan PDIP relatif tidak berbeda jauh, yaitu sebagai partai nasional. Dan kami akan menunggu bersama dengan PDIP untuk langkah-langkah berikutnya, imbuhnya. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebelumnya sempat merespon soal peluang KIB dan KKIR bergabung. Keduanya kompak setuju jika kedua koalisi bergabung. Mulanya Erlangga terlebih dahulu ditanya soal inisiasi atau ajakan untuk menggabungkan koalisi. Erlangga mengungkap menjawab keduanya mengajak untuk bergabung. Dua-duanya mengajak bergabung. Jadi kalau dua-duanya bergabung lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, kata Erlangga saat konferensi pers di Istora Senayan pada Jumat 10 Februari. Caimin lantas ditanya terkait respon apabila KIB dan KKIR bersatu.
Caimin mengatakan semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif. Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu. Proses pemilu semakin baik, ungkap Caimin.